Saudara-saudaraku, salam jumpa kembali dalam Sapa Gembala Tengah Minggu GKI Gunung Sahari. Kali ini Sapa Gembala akan berbicara tentang sehati sepikir dan hidup dalam damai. Dasarnya diambil dari 2 Korintus pasal 13 ayat 11b yang berkata, "Sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera dan Allah akan menyertai kamu." Saudara-saudaraku, dalam hidup kita manusia mungkin saja ada 1-2 orang yang suka hidup bertikai atau berperang. Tapi seumumnya saya yakin orang ingin hidup damai, tak ingin hidup bertikai, berperang, apalagi sampai terjadi pertumpahan darah dan kematian. Ketika saling ucapkan sapaan shalom, orang Kristen bahkan harapkan bukan hanya sekedar hidup damai secara batiniah, tapi juga hidup sejahtera secara lahiriah, seperti terkandung dalam kata shalom. Lalu bagaimana caranya kita bisa hidup bersama dalam hidup damai di gereja dan di dalam hidup kita sehari-hari? Dari merenungkan pesan Rasul Paulus, paling tidak inilah caranya. Cara yang pertama, dahulukan dan utamakan perasaan lebih daripada dahulukan dan utamakan pikiran. Terjemahan dalam bahasa Indonesia dari kata Yunani phroneo yang dipakai oleh Rasul Paulus bisa jadi merupakan terjemahan sangat baik, kalau bukan paling baik, yaitu sehati sepikir. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus katakan phroneite, sehati sepikirlah kamu. Perhatikan, kata phroneo diterjemahkan dengan kata sehati sepikir. Jadi kata hati didahulukan, baru kata pikir. Bukan diterjemahkan sepikir sehati, kata pikir didahulukan, baru kemudian kata hati. Dalam kata sehati sepikir memang mau dicerminkan kunci dari hubungan atau relasi antar sesama manusia. Sebab kenyataan hidup bersama manusia membuktikan untuk hubungan atau relasi antar sesama manusia yang baik, dekat, satu, damai, maka hati atau perasaan manusia harus didahulukan atau diutamakan lebih daripada otak atau pikiran manusia. Contoh sehari-hari saja, kalau hati merasa senang atau dicinta, biarpun pikiran ini bisa sangat berbeda, tapi hubungan relasi seorang dengan seorang lainnya bisa tetap baik, dekat, satu, damai. Tapi sebaliknya, kalau hati ini merasa sedih, kecewa, benci, biarpun pikiran itu bisa relatif sama, tapi hubungan relasi seorang dengan seorang bisa buruk, jauh, cerai, bertikai, dan perang. Contoh konkretnya saja, suami istri yang bisa hidup bersama selama 50-70 tahun, bahkan sampai salah seorang meninggal duluan. Emangnya pikiran mereka sama? Oh, tidak. Banyak kali malah sangat berbeda satu sama lain. Tapi selama hati perasaan mereka bisa merasa saling diterima, saling dihargai, saling dihormati, saling disenangkan, oke saja, mereka tetap bisa hidup satu dan damai satu sama lain. Sebaliknya, suami istri yang baru beberapa tahun menikah, baru punya anak-anak yang masih kecil, keduanya juga sama-sama lulusan perguruan tinggi, jadi mereka sama-sama pinterlah. Tapi karena salah satu merasa hatinya disakiti, dihianati, tidak dihargai, tidak oke lagi, mungkin oleh perselingkuhan salah seorang di antaranya, mereka bisa bertikai sampai bercerai sebab damai
tidak ada lagi dalam hidup mereka. Cara kedua, sepanjang hidup upayakan untuk senangkan sesama. Jangan susahkan sesama. Mengapa? Sebab hanya orang yang hatinya senang bisa senangkan hati orang lain juga, bukan? Dan orang yang sama-sama senang hatinya jadi lebih bisa hadirkan hidup damai. Tapi orang yang hatinya susah hanya bisa susahkan hati orang lain juga. Dan celakanya, orang yang sama-sama hatinya susah jadi sulit, kalau tidak mau dikatakan tidak bisa hadirkan hidup damai. Jadi cobalah dan usahakanlah di rumah anggota-anggota keluarga saling katakan, lakukan apa saja yang bisa saling senangkan hati. Jangan yang bisa saling susahkan, jengkelkan, kecewakan hati. Di gereja juga sama saja. Biarlah anggota-anggota jemaat saling katakan, lakukan apa saja yang bisa saling senangkan hati. Jangan yang bisa saling susahkan, jengkelkan, kecewakan hati. Dengan catatan, kalau toh sekali-kali katakan dan lakukan juga apa yang salah, yang susahkan, jengkelkan hati, segeralah minta maaf. Jangan pernah ulangi lagi ke depannya. Nanti lihatlah, anggota-anggota keluarga dan anggota-anggota jemaat yang senang hatinya hanya bisa senangan hati, seakan-akan mereka tidak mampu susahkan hati sesama anggota keluarga, anggota jemaat lainnya. Akibatnya, lewat saling senangkan hati bersama-sama anggota-anggota keluarga, anggota-anggota jemaat, jadi bisa lebih hadirkan hidup damai dalam kehidupannya sehari-hari. Semoga karena di rumah, di gereja kita mau dan bisa saling senangkan hati dengan perkataan, dengan perbuatan satu sama lain. Dan karena itu kita bisa hadirkan hidup damai dalam hidup kita bersama. Lalu terjadilah apa yang pernah terjadi pada jemaat Kristen pertama atau mula-mula. Hidup damai kita bersama disukai oleh semua orang di sekitar kita. Dan akibatnya, tiap-tiap hari Tuhan tambahkan jumlah orang yang mau percaya kepada Kristus. Ya, karena mereka melihat penyertaan Allah dalam hidup kita bersama. Amin.